Semua dengan izin Allah. Mungkin CM Banten ini sudah waktunya kali ya diumpetin nih, gara-gara orang petir ini. Grup Kang Oman, Kang Yudi, Kang Syukur ini nggak bisa ngelak saya. Waktu di keraton saya mimpin yasinan, ada orang bawa kamera dengan kaki 3 itu. Di waktu mau mimpin saya stop, jangan diekspos, nanti saja, belum waktunya. Oh, kami tidak mengekspos, kata mereka, kami hanya bikin untuk skripsi kuliah katanya. Nggak apa-apa kalau itu, tapi kalau diekspos jangan. Wih, datang grup petir, mampus saya, nggak bisa nangkis, nggak bisa ngumpet. Ini kelakuannya Kang Yudi nih, YouTuber. Tapi semoga lah berkah, lancar, dan banyak orang-orang yang like. Intinya sukses segala bidang. Amin, amin. Saya hanya gimana Ki cara untuk menjadi orang besar itu menurut Aki? Saya dapat petunjuk yang di luar Alkitab zaman dulu, atau zaman sekarang. Saya dapat petunjuk baru. Kalau kita ingin jadi orang besar, hormati orang kecil, gitu. Maka kita akan jadi besar. Kalau bicara contoh seorang presiden saja, hormat ke tukang beca. Maka dibantulah oleh tukang beca, jadilah ia presiden. Kalau selalu menghormat orang besar, selamanya Anda kecil. Contohnya seorang pembantu, setiap detik dia hormat kepada majikannya, maka Anda selamanya jadi pembantu. Kecil ya. Kecil aja. Jangan jadi orang besar kita sombong, bahaya. Nggak bakalan besar kita. Oh, itu filosofi luar biasa tuh. Iya. Kalau seorang pemimpin mau tidak agar rakyatnya Allah otomatis kan Allah suburkan. Makmur. Nggak ada kalimat insya Allah. Kalimat insya Allah itu 2 jalur. Terjadi Allah izinkan, tidak terjadi Allah tidak mengizinkan. Itu kalimat insya Allah. Beda dengan kalimat ainul yakin. Bagaimana supaya warga ini subur makmur, mau RT, desa sampai ke presiden. Allah suburkan negara Indonesia dengan syarat saya satu titip, kalimat yang tertinggi. Semoga kalimat ini nggak salah, dan silakan cari kalimat tinggi lainnya. Kalau seorang pemimpin harus bijaksana, adil, itu masih ranting. Kalau seorang pemimpin harus amanah, oh itu masih ranting. Ternyata kalimat ada di atasnya itu adalah pemimpin harus sadar dan laksanakan sadar itu. Saya sambungkan kalimatnya. Pemimpin harus sadar atas kejujurannya. Kalau pemimpin harus jujur, berarti dikalahkan oleh kalimat sadar. Pemimpin harus sadar dan laksanakan kesadarannya. Itulah moto yang otomatis Allah suburkan negara. Kita bandingkan kalau harus amanah, pemimpin harus sadar akan amanahnya. Maka kalau dia melaksanakan kesadarannya, 1 peser pun dia tidak akan makan uang itu. Maka suburlah negara kita. Kalau nggak pegang moto ini sampai sekarang kita miskin aja. Betul. Jadi kalimat ternyata versi petunjuk saya harus sadar dan laksanakan sadar itu. Silakan cari kalimat yang melawan kalimat ini. Kalau bicara jujur, adil, amanah, merayat segala macam, semua saya tumbangkan dengan kalimat ini. Saya sambungkan kalimat contoh. Pemimpin harus sadar atas kejujurannya. Laksanakan itu. Pemimpin harus sadar atas keadilannya. Pemimpin harus sadar atas keadilannya. Atas amanahnya. Itu kalimat global udah. Itu versi petunjuk di waktu kampus IAIN datang ke saya. Kalau sudah pemimpin sadar dan melaksanakan kesadarannya, mau tentang ke arah amanah tah, benar nggak? Betul. Mau tentang ke jujur tah, dia sadar atas kejujurannya. Secara otomatis Allah suburkan negara ini. Sadar atas kepemimpinan. Semoga bermanfaat. Amin. Luar biasa filosofi nih. Pengetahuan yang luar biasa nih Ki. Ucapkan oleh manusia menyebutkan insya Allah di awal kalimat. Saya bicara di luar yang di level para abuya. Jangan disamakan insya Allah abuya dan kita.
Kalau kalimat insya Allah diucapkan di awal kalimat, orang itu tidak salah. Hanya dihukum orang itu adalah orang-orang lemah. Alasannya dia lupa atas manusiawinya, dia tinggalkan niat manusiawi itu. Jadi niat dulu, baru insya Allah di akhir kalimat, baru orang itu paten. Saya kasih contoh, Kang, saya tunggu di rumah jam sekian. Oke, jam sekian saya akan berangkat. Baru insya Allah, semoga tidak ada halangan. Itu bahasa kita. Iya. Ini insya Allah di awal kalimat. 100% terdatang. Lah, 88% insya Allah itu dua terdatang. unsur penjabarannya. Terjadi Allah izinkan, tidak terjadi. terjadi Allah tidak izinkan atau tidak dikehendaki. Maka kalimat itu ternyata kita ini lupa atas dasar dan perintah Rasulnya. Inamal amalu biniat. Cari keterangan inamal amalu bi insya Allah sampai botak Anda nggak ketemu. Siapa yang jago dalil? Cari itu dalil inamal amalu bi insya Allah. Dari ya. Jadi kalau seumpamanya gini Ki ya. Umpamanya, Yud datang ke sini. Siap, saya jam 1 Berangkat. Insya Allah. Insya Allah. Baru Ada insya Allah halangan. akhir. bagus ya. Itulah yang paten. Tapi yang nggak boleh itu Yud Insya Allah. Di awal kalimat. di awal kalimat. ya. Insya Allah Ki datang. 88% terdatang ya. Jadi saya Kaum lemah. contohkan. Kaum lemah. Kaum lemah. Orang yang ngondang dengan dijawab insya Allah, yang ngondang ikut lemah. Iya. Iya. Kang, gimana tadi ngondang? Waduh, jawabnya insya Allah. Tapi beda dengan jawab. Oke, kalau gitu, kalau jam 8 saya dibutuhkan, habis sholat isya saya berangkat dari rumah. Maka yang ngondangnya akan mempersiapkan diri. Habis isya dia berangkat. Persiapan. Itulah nanti perbedaannya. Iya. Subhanallah. Jadi termasuk kaum yang lemah misalnya di awal eta. Jadi menyebut insya Allah secara petunjuk versi yang saya terima, dia tidak disalahkan. Hanya saja itu golongan orang lemah, mau siapapun yang bicara, kecuali orang-orang yang sudah ibadah di level atas. Iya. Jangan disamakan insya Allah para abuya dan kita. Kita ini kelas ecek-ecek. Beda kelas. Jauh. Saya kasih contoh, kalau kelas SD tulisan ibu, hurufnya ada I, B, U, maka guru membenarkan walaupun tulisan itu jelek. Iya. Di waktu kita kuliah kita tulisan kayak kelas SD, maka kita diomelin oleh sang dosen. Lu nggak belajar tah tulisan kayak kelas SD, itulah salah satu contoh. Iya. Ini pelajaran tinggi tulisan kayak SD. Aduh, ya nggak ngambek lah sang guru, bener nggak? Iya. Tulisan kayak nggak belajar aja, masih kayak ceker bebek.